Waalaikumsalam. Nah, gini ya Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nah, nanti kan saya akan mengamati atau mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas ya Pak. Ya. Nah, apa yang kita kenal dengan supervisi ya Pak. Nah, tujuan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan nih. Ya. Nah, jadi kenapa kita akan mengadakan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti akan melakukan pembelajaran agar kita lebih siap dan percaya diri lagi dalam pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan. Ya. Gitu ya Pak. Nah, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Siap. Itu yang pertama mengenai tujuan pembelajaran nih Pak. Apa sih Pak tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak laksanakan di kelas nanti Pak? Oh, kalau tujuan pembelajaran yang saya punya yang akan saya laksanakan di kelas nanti diantaranya melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan tentang norma, kemudian peserta didik mampu menjelaskan dan memberi contoh perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian melalui presentasi siswa itu mampu menyampaikan solusi bagi pelaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Oh gitu, baik Pak. Nah sekarang Pak, kalau yang area pengembangannya nih Pak, area pengembangan yang akan dicapai atau yang ingin dicapai nantinya apa aja Pak? Kalau area pengembangannya terkait pembelajaran berdiferensiasi yang saya angkat, yakni berpusat pada kemampuan siswa yang beragam. Yang selanjutnya nih Pak, nanti rancangan strategi pembelajarannya nih seperti apa Pak? Misalnya model pembelajarannya, kemudian metodenya, sama media pembelajarannya ini apa aja yang dipakai nanti Pak? Strategi yang saya pakai pembelajaran yang berdiferensiasi, yakni tadi yang berpusat pada siswa yang beragam tingkat kemampuannya. Lalu media yang saya gunakan melalui presentasi siswa, video yang melewati link YouTube dan LKPD yang saya gunakan. Oh begitu, berarti di pembelajaran ini nanti menggunakan pendekatan berdiferensiasi ya Pak ya. Tadi berarti menggunakan video sama presentasi ya, itu berarti diferensiasi kontennya berarti ya. Konten. Oke. Nah, jadi kalau untuk pelaksanaannya Pak, nanti Bapak mau waktu saya mau observasi Bapak itu kapan Pak? Rencananya Senin depan tanggal 21 Oktober. Oh iya, oke, baik Pak. Jadi nanti ya Pak, jadi di kelas mana Pak? Di kelas 10 TKJ 1. Oh iya, oke. Jadi nanti saya mohon izin untuk mengobservasi atau mengamati jalannya pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas 10 TKJ tadi di hari Senin mendatang ya. Nanti setelah saya mengamati nanti kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Nanti Siap. mungkin saya bisa menyampaikan terkait yang jalannya pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak ya Pak ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung percakapan kita nih Pak. Nah, dari apa yang kita percakapan kita hari ini nih Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan nih? Oke Bu, yang sudah ada gambaran yang saya dapatkan pada percakapan hari ini, yaitu hal-hal yang perlu saya persiapkan untuk pembelajaran nanti. Oke, baik Pak. Saya kira percakapan kita hari ini cukup ini aja Pak. Semoga dimudahkan, dilancarkan dalam pembelajarannya nanti ya Pak ya. Semoga sukses Pak. Nanti kalau sudah Bapak praktek, nanti kita bisa berbincang lagi ya Pak. Iya, siap. Oke, cukup sekian dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dulu kita mulainya dengan doa. Silakan ada yang bisa memimpin doa.
Maafkan ambilan hari ini. Hadir semua? Sehat? Saya bakal sampaikan PowerPoint punya Bapak. Di sini kalian akan bisa melihat materi yang Bapak sampaikan. Nah, itu disimak. Jadi di sini ada PowerPoint punya Bapak yang membahas tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tujuan pembelajaran kita, siswa itu diharapkan memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi norma yang berlaku di masyarakat itu berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Di situ. Ada yang mengetahui norma itu apa? Norma apa? Norma seperangkat aturan, seperangkat aturannya berlaku di masyarakat. Biasanya ada yang salah satu dilanggar tanpa sengaja, dilanggar dan sanksinya berupa apa? Sebutkan. Sudah piket. Sanksinya apa biasanya? Denda. Denda berupa uang. Untuk kas biasanya uangnya. Sampai di sini pokok bahasan yang Bapak sampaikan itu ada pertanyaan atau sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, Bapak ajak kalian untuk melihat tayangan video pembelajaran yang menyangkut dengan norma yang berlaku di masyarakat. Penalti. Sit. Kok penalti, Sit? Ah, kartu kuning. Kan cuma sliding aja, Sit. Ah, marah kau, Sit. Biar aku aja yang nendang penaltinya. Mantan, golin mantan. Oke loh, serius, jangan sampai gol. Ya bang dah, aman ini mah. Gol! Yes, gol! Kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Setelah kalian lihat video di YouTube yang Bapak berikan, lalu kerjakan di APD yang Bapak serahkan di situ. Itu kalian dapat menjawabnya di bagian belakang di sini. Jadi apa bentuk norma tersebut, pelanggarannya apa, dan sanksinya apa. Jadi di situ ada pertanyaan, ada lembar jawabnya di belakang, silahkan dikerjakan kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Ya, silahkan kerjakan.
Perkenalkan nama saya Nima Jendra. Perkenalan kalian. Kenapa nama saya? Pengertian pelanggaran norma. Satu, pelanggaran norma adalah tindakan yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dua, pelanggaran norma didefinisikan sebagai tindakan melanggar norma sosial yang mengarah pada domestikasi diri dan pembentukan norma sosial lalu melalui pengendalian perilaku koersif oleh aliansi alfa. D. Jenis-jenis pelanggaran norma. Pelanggaran norma agama tidak melaksanakan ibadah, pelanggaran norma kesusilaan, hina atau merendahkan orang lain, pelanggaran norma keamanan, mengganggu kegiatan orang lain, pelanggaran norma hukum, pelanggaran lalu lintas. C. Dampak pelanggaran norma. 1. Sanksi sosial, dari negatif, gangguan komunikasi sosial, dan kerusakan hubungan sosial. 2. Pelanggar norma akan merasa lebih berkuasa daripada penganut norma. Konflik atau permasalahan akan sering terjadi. Bermasyarakat tidak akan memiliki pedoman dalam berperilaku. D. Studi kasus. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Silakan lanjut kelompok lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexander Putra. Ya, untuk menutup kegiatan ini, Bapak bantu menyimpulkan bahwa pelajaran kita hari ini tentang norma yang ada di masyarakat. Jadi kesimpulannya norma itu adalah seperangkat aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat yang dibuat oleh pemerintah untuk kita taati semua. Untuk kegiatan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ikatan norma yang berdasarkan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Sampai di sini Bapak Heri, salah mohon maaf. Sebelum Bapak tutup, silakan pimpin doa. Baik, Bapak tutup, salah mohon maaf. Ini secara mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Niken Sri Rahayu Kusumawardani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjar dari SMK Negeri 1 Kertakanyar. Nah, hari ini saya bersama dengan Bapak Yulian Syah Esos sebagai guru koci pada kegiatan pra-observasi pada hari ini dan juga Ibu Dita Ayu Agusrina sebagai pengajar praktik sekaligus sebagai observer dalam kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada hari ini. Baiklah, kita mulai kegiatan pasca observasi hari ini. Assalamualaikum Pak Yuli. Waalaikumsalam Bu Niken. Gimana kabarnya nih Pak? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Pak, pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya Pak ya. Jadi karena hari ini kita bisa berbincang lagi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan sebelumnya di kelas 10 TKJ 1 gitu Pak ya. 10 TKJ. Tuh. Nah, mungkin Pak saya sampaikan dulu nih terkait tujuan kegiatan pasca observasi kita ini Pak. Nah, pada kegiatan ini saya ingin melakukan refleksi kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak laksanakan di kelas 10 TJKT 1. Kemudian kita juga akan membahas rencana ke depan nanti terkait penerapan pada pembelajaran selanjutnya pada mapel PKN ya Pak ya. Iya. Nah, itu di kelas Bapak. Pak. Nah, kemarin kan Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 10 TJKT 1 gitu Pak ya. Gimana nih Pak perasaan Pak Yuli Pak setelah melakukan pembelajaran di kelas 10 TJKT 1 itu Pak? Alhamdulillah Bu Niken, saya senang melihatnya kelihatan di situ anak-anak antusias dalam pembelajaran, lebih aktif terutama ketika belajar dalam kelompoknya. Alhamdulillah. Berarti sudah terlihat ya Pak ya keaktifan anak-anaknya nih Pak ya. Ya Pak, sebelumnya nih Pak saya mau mereview lagi kemarin kan kita ada percakapan pra-observasi gitu ya Pak ya. Nah, kita sudah di percakapan pra-observasi kita sudah membahas mengenai area pengembangan yang Bapak akan capai gitu ya, Bapak akan kembangkan pada pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, mungkin bisa direview sedikit Pak apa kemarin rencana pengembangan, area rencana pengembangan yang akan Bapak kembangkan nih Pak? Rencana saya pertama saya melakukan pengembangan kemampuan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang kedua pembelajaran PSE terkait kompetensi manajemen diri baik siswa maupun diri saya pribadi terkait keterampilan berelasi melalui kegiatan diskusi kelompok. Oh iya, berarti pada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional gitu ya Pak ya. Oke, nah jadi Pak setelah melakukan pembelajaran di kelas nih Pak, bagaimana tingkat ketercapaian dari area pengembangan yang sudah Bapak rencanakan tadi Pak? Kalau tingkat ketercapaian yang saya rasakan dalam pembelajaran itu sesuai perencanaan baik dari segi pembelajarannya maupun pengembangan kompetensi sosial emosionalnya, dan dari segi pembelajaran pertama pengembangan pengetahuan siswa sudah tercapai dengan baik dan juga mampu memberikan contoh menganalisis perilaku yang tidak sesuai dengan norma serta memberikan sanksi atau solusinya. Lalu selanjutnya di situ pembelajaran sosial emosional dengan fokus pada manajemen diri dan keterampilan berelasi. Manajemen diri saya kembangkan untuk diri sendiri dengan melakukan pengelolaan kelas yang baik dan pengendalian emosi terkait berbagai situasi yang terjadi di kelas. Misalnya guru mampu mengontrol emosi ketika situasi kurang kondusif dan memberikan motivasi terhadap murid. Selain itu juga manajemen diri juga saya tujukan untuk siswa dengan memberikan ruang kepada mereka bagaimana menghadapi berbagai pendapat dan melakukan refleksi awal dalam pembelajaran bersama-sama. Oke, berarti dapat ditarik kesimpulan Pak ya bahwa pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan Bapak ya Pak ya? Iya. Oke, selanjutnya area pengembangan juga bisa dicapai seluruhnya nih, walaupun masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih lanjut lagi gitu Pak ya? Betul. Oke, jadi yang kemarin dari observasi yang saya lakukan di kelas Bapak itu saya juga sudah
melihat bagaimana proses diskusi kelompok itu sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian anak-anak itu sangat aktif ya, antusias dan aktif ya dalam diskusi serta mampu menyampaikan pendapatnya dalam forum kelompok ya. Kemudian anak-anak juga sudah berani juga untuk melakukan presentasi di depan kelas gitu ya. Gitu. Kemudian saya juga sudah melihat juga bahwa Bapak sudah menampilkan berbagai media yang bervariasi ya Pak ya, dalam rangka ini untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam ya. Iya. Kemarin Bapak sudah menggunakan video gitu ya Pak, menggunakan gambar, kemudian menggunakan LKPD yang LKPD, dikerjakan iya. siswa gitu Pak ya. Itu kemudian kemarin saya juga melihat materi yang Bapak sampaikan itu juga materi-materi yang memang dekat dengan keseharian siswa gitu ya, sehingga karena materinya memang ada di sekitar kita, itu akan lebih siswa akan lebih memahami gitu ya, karena memang mungkin bisa dilihat ataupun mungkin dirasakan sendiri oleh murid tersebut Iya, gitu Bu. Pak ya. Itu luar biasa Pak, saya melihat bagaimana kesungguhan Bapak mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan gitu ya Pak, Iya. sampai ke tahapan refleksi yang Bapak Iya. lakukan gitu ya. Itu selanjutnya Pak, ada nggak sih hambatan yang Bapak alami atau rasakan pada saat proses pembelajaran kemarin nih Pak? Ada Bu, hambatan yang saya rasakan terkait pengelolaan dan tahapan persiapan kelas Bu. Terutama saya perlu pengelolaan kelas lebih efektif dan efisien ke depannya pada kegiatan pembelajaran. Itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk bisa mengondisikan kelas persiapan sehingga beberapa menit yang kurang bisa dimaksimalkan. Oh gitu, berarti terkait dengan pengelolaan kelas ya Pak ya? Iya. Oke, nah kalau begitu nih Pak, kira-kira apa upaya Bapak nih untuk mengatasi hambatan yang Bapak sebutkan tadi nih Pak? Oh iya Bu, mungkin saya bisa menambahkan ice breaking di situ untuk mengembalikan fokus siswa, membuat siswa senang dan bahagia dalam belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Oke, bagus sekali Ya. tuh Pak. Kasih ice Ya. breaking itu sebagai intermezzo buat siswa Iya. juga ya Pak ya. Iya. Jadi siswa itu selain menghilangkan kebosanan juga Pak ya, jadi membuat siswa menjadi lebih fokus Relax lagi ya gitu Pak Bu. ya, Iya. lebih rileks lagi gitu ya. Hmm. Oke, nah sekarang nih Pak, kalau mengenai rencana tindak lanjut ke depan nih untuk pembelajaran selanjutnya, apa yang Bapak ingin lakukan dan tingkatkan lagi nih Pak? Oh, yang saya tingkatkan Bu untuk kedepannya saya akan merancang pembelajaran dengan konsep diferensiasi dan pengembangan sosial emosional yang lebih menyeluruh, baik dari segi konten, proses dan produk, juga penerapan pembelajaran sosial emosional dari 5 aspek baik bagi diri pribadi maupun siswa umumnya Bu. Iya, luar biasa Pak. Mudahan semoga selalu diberikan kemudahan kelancaran ya Pak ya Iya, untuk Bu. melaksanakan itu semua, karena bagaimanapun apa yang kita lakukan ini memang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, anak murid kita, sehingga pada nantinya yang diharapkan juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita gitu Pak ya. Iya, Bu. Gitu. Kita sudah sampai di ujung percakapan kita nih Pak, diskusi kita hari ini. Nah, Iya. saya merasakan sesuatu yang luar biasa ketika mengikuti perjalanan Bapak dari mulai para observasi, kemudian observasi di kelas, dan hingga pada hari ini kita melakukan pasca observasi gitu Pak ya. Iya, Bu. Nah, semoga kita bisa terus mengembangkan diri baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun pengembangan diri dari berbagai aspek ya, sehingga kita nantinya akan mencapai atau meningkatkan kualitas pendidikan kita gitu Pak ya. Iya. Nah, saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak dalam melakukan kegiatan kita mulai dari yang pasca, kemudian mulai dari yang pra, kemudian observasi kemarin sampai yang kegiatan pasca hari ini. Itu sebagai bentuk refleksi kita bersama, sebagai bentuk evaluasi kita bersama yang nantinya juga akan berguna bagi kita gitu Pak ya. Iya. Terima kasih Bu, ini kan saya merasa dapat ilmu baru setelah tahapan kegiatan kita. Saya merasa bersyukur bisa berdiskusi dengan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bu. Sama-sama Pak Yuli, Ya. tetap semangat ya Pak.
Siap, Bu. Mungkin sampai di sini dulu Pak percakapan kita, diskusi kita hari ini. Mungkin Bapak ada acara atau kegiatan selanjutnya. Ya, Saya dulu Pak ya. Terima kasih ya Pak ya, ya. sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.